Hadirin saudara Kompas TV yang dimuliakan Allah, kembali lagi kita akan membahas tentang ikhlas dalam beribadah. Banyak sekali di zaman sekarang ya, kita jumpai banyaknya orang-orang yang menunaikan ibadah hanya untuk semata-mata dipuji. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hal tersebut tidak dianjurkan di dalam Al-Quran, bahkan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pada zaman Rasulullah SAW ada satu cerita di suatu negara atau desa. Di situ terdapat beberapa orang atau penduduk. Kemudian ada sekelompok pemuda, dan di desa tersebut dipimpin oleh seorang raja. Dan raja tersebut adalah raja di mana beliau tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi raja tersebut memaksa dan selalu memaksa kepada rakyatnya untuk selalu mengikuti apapun perkataan yang ia suruh. Pada suatu hari, raja pun memberikan woro-woro kepada masyarakat tersebut untuk senantiasa menyembah apa yang disembah oleh raja tersebut. Kemudian sebagai masyarakat yang anut, yang memanut raja tersebut, mereka semua sebagian mengikuti apa perkataan raja tersebut. Kemudian ada sekelompok pemuda, Ashabul Kahfi, ya. Saudara hadirin Kompas TV, mungkin hadirin sekalian tahu cerita Ashabul Kahfi tersebut, yakni seorang pemuda ya, atau sekelompok pemuda di zaman Rasulullah SAW. Mereka membantah apa perintah raja tersebut. Kemudian pada suatu hari raja murka karena raja mendengar dari sebagian prajuritnya bahwa ada sekelompok pemuda yang tidak ingin mengikuti perkataan raja. Kemudian raja tersebut pun mencari tahu bersama prajuritnya. Siapa pemuda tersebut? Berapa banyak pemuda tersebut? Ketika saat raja turun ke masyarakat, kepada raja-raja yang sangat dihormati oleh masyarakat kecil, yang sangat tunduk apabila sudah diperintah oleh beliau, maka sekelompok pemuda tersebut pun maju tanpa rasa takut, karena di dalam hati mereka sudah tertanamkan rasa ikhlas apapun yang terjadi kepada mereka nantinya, karena mereka percaya bahwa mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan diberikan pertolongan. Hadirin saudara Kompas TV yang dimuliakan Allah. Ketika itu raja sangat murka karena mengetahui baru kali itu ada rakyatnya yang tidak menginginkan apa yang diperintahkannya. Kemudian raja bertanya, "Apa yang ingin kau sembah, wahai pemuda?" Kemudian para pemuda itu pun menjawab, "Aku akan tetap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian raja pun meminta pertolongan kepada prajuritnya untuk menawarkan sebagian hartanya, sebagian ternaknya untuk pemuda tersebut, yakni kenikmatan dunia yang Masya Allah tidak akan ada habisnya, saudara. Karena keteguhan dan keimanan para pemuda tersebut, mereka pun menolaknya dengan mentah-mentah. Kemudian prajurit dan rajanya pun kecewa. Mereka pulang ke istana, kemudian disitulah pemuda itu meninggalkan tempat tersebut. Kemudian tidak berhenti sampai situ saja. Raja pun meminta kabar dari prajurit-prajurit yang lain untuk mencari tahu bahwasannya apakah pemuda tersebut masih hidup atau tidak. Kemudian prajurit mencari tahu, kemudian ketemulah oleh pemuda tersebut. Pemuda tersebut yang melanggar daripada perintah raja yang menyuruhnya menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersembunyi di balik goa yang sempit, yang sangat amat gelap, yang di dalamnya banyak sekali hewan-hewan yang tidak disukai manusia. Masya Allah, karena keteguhan hatinya, keimanan hatinya, yakni percaya bahwa menyembah hanya kepada Allah, mereka akan senantiasa menemukan jalannya, memberikan kemukjizatan kepada hambanya. Allah tidak akan sungkan untuk memberikan pertolongan kepada hambanya apabila hambanya ikhlas dalam beribadah. Kemudian raja tersebut mengetahui para pemuda tersebut bersembunyi di dalam gua.
Raja pun memerintah kepada seluruh prajuritnya untuk menutup semua goa tersebut. Kemudian ditutuplah oleh para prajurit yang diperintahkan oleh raja. Kemudian apa yang terjadi? Raja meminta ditutup goa tersebut agar para pemuda tersebut meninggal dunia. Tetapi dengan kemukjizatan Allah Subhanahu wa taala, dengan keteguhan hati para pemuda tersebut, maka Allah turunkan pertolongan, Allah turunkan keajaiban, yakni Allah berikan mereka tidur yang nikmat, Allah berikan mereka kenikmatan ngantuk untuk beratus-ratus tahun. Kemudian ditidurkanlah para pemuda tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada suatu hari mereka pun dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena agar Allah menunjukkan bahwa kuasanya tidaklah biasa. Ketika Allah membangunkan pemuda tersebut pun bertanya-tanya, berapa lama kita sudah di goa ini? Mereka semua merasa bahwa mereka semua tidur hanya satu malam. Ternyata mereka hidup di dalam goa itu sudah beratus-ratus tahun. Dan raja itu pun mengetahuinya kalau pemuda tersebut sudah tidak ada. Karena posisinya goa tersebut sudah ditutup habis oleh prajurit yang diperintahkan oleh raja tersebut. Karena apa? Karena keteguhan imannya, ikhlas dalam beribadah dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, itulah pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dari cerita tersebut bisa kita petik sedikit ilmunya, yakni tentang ikhlas dan bersabar. Ikhlas dalam artian kita beribadah, menjalankan sholat 5 waktu, kita berbagi kepada para fakir miskin, kita membagikan sebagian harta yang kita punya, yakni dengan ikhlas, tanpa memikirkan imbalan apapun, tetapi kita ikhlas dan percaya bahwa kelak kita akan dihadiahkan surganya Allah. Kelak di akhirat nanti kita akan senang, kita akan bahagia berkat perlakuan baik kita di duniawi. Hadirin saudara Kompas TV yang dimuliakan Allah. Kita sebagai muslim patut sekali menanamkan di dalam hati kita yakni sifat ikhlas. Ikhlas tidak melulu kepada beribadah, tetapi ikhlas kita kepada ujian yang diberikan oleh Allah, yakni Allah akan menurunkan semua pertolongannya apabila hambanya ikhlas dalam menjalankannya. Hadirin saudara Kompas TV yang dimuliakan Allah. Pada suatu hari ketika pemuda tersebut keluar dari goa tersebut, disitulah mereka percaya bahwa kenikmatan yang Allah berikan, pertolongan yang Allah berikan itu adalah nyata dan yang paling luar biasa. Kita sebagai hambanya patut percaya, kita harus meneguhkan keimanan kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Apa sih? Kenapa kita harus percaya seperti itu? Buktinya satu, kita bisa bernafas di dunia ini, kita bisa melakukan apapun sesuka hati kita di dunia ini karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua turut mengikuti sifat daripada pemuda tersebut, yakni ikhlas dalam beribadah. Senantiasa pertolongan akan selalu datang kepada kita bertubi-tubi. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ila hadza minni, syukran katsiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.